Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rocky. Saya akan mempresentasikan UTS Sistem Operasi yang mengambil dari modul perkuliahan modul 6 materi perkuliahan. Pada presentasi ini saya akan membahas mengenai materi perkuliahan yang akan dilaksanakan, yaitu sistem file. Dengan subpokok bahasan adalah konsep sistem file, konsep atribut dan tipe, implementasi sistem file, konsep implementasi directory. Dasar pemikiran file ya merupakan data yang terstruktur ataupun tidak terstruktur sebagai operan untuk operasi bagi sistem komputer modern. File biasa merupakan array yang panjang dari word atau bytes yang akan ditemukan pada address yang suatu address sebagai tempat data proses yang disimpan data. Proses ini akan dieksekusi oleh CPU. Jadi data proses dipaket dalam bentuk file yang dieksekusi harus terlebih dahulu sudah ada di dalam memori RAM atau register. CPU mengambil instruksi dari memori yang sesuai dengan nilai program counter. Program counter mencatat instruksi dalam diambil oleh CPU sehingga CPU bisa melaksanakan instruksi tersebut berdasarkan pencatatan dari program counter, sehingga instruksi ini yang menyebabkan penambahan loading dari sistem ke address memori yang spesifik. Siklus pengeksekusian instruksi yaitu pertama akan mengambil instruksi data file dari sebuah, kemudian instruksi dikodekan serta operannya diambil dari memori sehingga instruksi yang akan dieksekusi dan setelah dieksekusi disimpan di memori. Dengan demikian perlu adanya suatu mekanisme bagaimana file itu bisa disimpan atau diproses yang akan dieksekusi. Setelah dieksekusi oleh CPU, mekanisme itu tentunya untuk menjamin file mendapat waktu CPU yang sama atau semua mendapatkan waktu CPU. Konsep sistem file merupakan proses data yang dieksekusi oleh CPU melalui sistem operasi yang mengatur dan mengendali file tersebut sehingga sistem dapat dengan mudah menjalankan file tersebut. Penamaan suatu file bisa bervariasi dalam suatu sistem yang biasanya yang lainnya. Semua sistem operasi mengizinkan file menggunakan string yang terdiri dari 1 sampai 8 karakter. Beberapa sistem operasi berbagi nama file menjadi dua bagian, yaitu dua bagian tersebut dibedakan oleh titik. Contohnya fragmentasi yang artinya dalam file yaitu frag dengan ekstensi C. Pada sistem operasi Unix, pada file ekstensi tergantung dari memakai tersebut. File kompres, beberapa kasus file ekstensi hanya digunakan sebagai kompresi sehingga contohnya file text.txt nyatakan file tersebut sebagai file text. Konsep atribut dan file yang kita digunakan biasanya akan memiliki properti yang disandang oleh file tersebut. Ini akan berkaitan dengan tipe file reguler yang berisi informasi memakai yang umumnya ASCII file atau binary file, sedangkan directory file itu file yang manajemen untuk menjaga struktur dari sistem file. Pengaksesan terhadap file dipastikan sangat diperlukan sehingga CPU dapat mengakses suatu file yang akan atau setelah dieksekusi. Ini sangat penting dalam pemrosesan atau permintaan suatu file sehingga mekanisme akses bisa dikendalikan dan diatur sedemikian sehingga dapat berjalan dengan baik. Setiap file dipastikan memiliki nama dan data. Inilah yang disebut dengan atribut file. Semua sistem operasi menambahkan setiap file sebagai berikut: tanggal, besar file, dan lain-lain.
Contohnya suatu file dengan panjang 64K di map ke dalam virtual address 512K, maka setiap instruksi mesin membaca isi byte pada 512K memperoleh 0 byte dari file tersebut, dan seterusnya. Dengan cara yang sama, suatu instruksi write ke address 512K plus 1100 memodifikasi byte 1100 dari file tersebut. Jadi yang terjadi ada internal sistem tabel diubah untuk menjadi file sebagai tempat penyimpanan untuk file tersebut dengan menggunakan proses segmentasi. Implementasi sistem file merupakan masalah utama implementasi penyimpanan suatu file, tentunya dengan cara berikut. Bagaimana implementasi itu file? Bagaimana Congruous Allocation, yaitu menyimpan setiap file secara berderetan antara blok data dengan blok data yang saling berdekatan. Contohnya, sistem file ada satu file 50 KB. Jika satu blok berisi 1 KB, maka file tersebut membutuhkan 50 blok. Contohnya seperti gambar berikut. Cara ini memiliki keuntungan, yaitu kinerja yang sangat baik karena seluruh file dapat dibaca hanya dengan satu instruksi. Akan tetapi ada juga kerugiannya, yaitu tidak ada informasi maksimum alamat yang dibutuhkan suatu file. Yang kedua, dapat terjadi fragmentasi. Dan yang ketiga, dapat terjadi kekurangan address. Konsep implementasi direktori. Sebelum suatu file dieksekusi, file dibuka terlebih dahulu. Pada suatu file dibuka, sistem operasi yang akan digunakan pathname sebagai acuan untuk mencapai direktori. Entry yang dimasukkan direktori entry memberikan informasi untuk menemukan blok-blok dalam suatu direktori dalam CV atau M. Sistem CVM hanya satu direktori. Jadi jika sistem file mencari suatu nama file dengan cara cukup mencari satu-satunya direktori yang ada. Jika direktori ditemukan, nomor blok dalam disk dapat didapatkan karena informasi tersebut disimpan dalam direktori entry. Jika suatu file dibutuhkan blok-blok lebih banyak sehingga dapat memuat dalam suatu entry, maka dialokasikan ke direktori entry tambahan. Pengaturan ruang pada disk. File yang biasanya disimpan dalam disk sehingga manajemen tempat dalam disk adalah masalah terpenting untuk merancang sistem file. Ada dua strategi yang digunakan untuk menyimpan n-byte file, yaitu satu, dengan strategi mengalokasikan n-byte yang berurutan dalam disk. Yang kedua, dengan strategi file yang dipecah menjadi beberapa blok. Ada juga yang menggunakan strategi dari dua strategi tersebut. Perancangan dua strategi sehingga optimal dalam pengembangan tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu A. Ukuran blok. B. Menjaga informasi blok-blok yang kosong. C. Kuota dari disk. Kehandalan sistem file. Kerusakan pada sistem file memberi akibat lebih parah daripada komputer. Salah satu contohnya yaitu kehilangan suatu file. Untuk mendapatkannya kembali sangat sulit dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Menjamin kehandalan file, sistem file, ada beberapa cara yang dapat dilakukan, antara yaitu yang satu, backup sistem. Yang kedua, security system dengan cara internal atau eksternal. Demikian presentasi dari UTS saya, sistem operasi. Demikian, saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.